Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Rudi Hilmanto. Jadi untuk hari ini kita bertemu terkait dengan mata kuliah pemanenan hasil hutan. Tema dari perkuliahan ini adalah prinsip dasar penyusunan dan rencana pemanenan hutan. Sebagai capaian pembelajaran pada materi ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang rancangan transisi sebagai loncatan konversi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar penyusunan dan rencana pemanenan hutan. Apa yang bisa kita lihat secara sederhana dari rancangan transisi sebagai loncatan konversi? Jadi rancangan transisi sebagai loncatan konversi ini sudah dibahas pada video pembelajaran sebelumnya. Apa itu rancangan transisi sebagai loncatan konversi? Metode rancangan analisis usaha yang dianggap sebagai menghasilkan produksi dan keuntungan yang tinggi dan pelestarian yang lebih lanjut. Itulah yang dimaksud dengan rancangan transisi sebagai loncatan konversi. Dan selanjutnya adalah penurunan biaya produksi bisa menaikkan keuntungan dengan berbagai cara tindakan. Tindakan ini terkadang tidak rasional, tidak efisien, dan sangat beresiko pada kegiatan ekonomi dan merusak kualitas barang produksi akibat dari untuk melakukan pencapaian metode di atas. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan suatu alat super canggih konversi usaha. Seperti ini digambarkan sebagai alat elektronik transmitter. Alat ini seperti apa? Alat ini digambarkan seperti sebuah pemanfaatan energi nuklir yang mempunyai power yang besar untuk membangun sebuah reaktor atau peralatan nuklir lainnya. Tetapi hal ini sebenarnya dalam bentuk software atau brandware atau hardware yang ada pada diri manusia dan umat manusia. Nah, diharapkan dari alat transmitter ini akan terhubung dan selaras pada sistem alam semesta. Nah, transmitter hubungannya dengan inverter apa? Nah, hal ini terkait dengan pemancar dan pengolahan sinyal. Itu yang tadi yang saya sampaikan, terhubung, selaras dan seirama dengan alam semesta ya, bagaimana pada pembahasan pada mata kuliah inventarisasi hutan. Nah, mata kuliah inventarisasi hutan atau pembahasan tentang inventarisasi hutan itu merupakan bagian dari prinsip dasar penyusunan dan rencana pemanenan hutan. Nah, biasanya mata kuliah inventarisasi hutan ini merupakan jenis mata kuliah manajemen atau yang kita sebut dengan pengelolaan. Nah, kata inventarisasi sendiri ini merujuk pada kata inversi dan venture. Nah, di sini inversi dari kamus bahasa Inggris yang diterjemahkan itu adalah suatu pembalikan posisi, arah, susunan, dan sebagainya. Sedangkan venturi ini dari kamus bahasa Inggris juga, ini diterjemahkan suatu usaha beresiko dan berspekulasi. Jadi seperti apa gambarannya? Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana suatu usaha yang mempunyai risiko dan berspekulasi ini perlu ditata dengan sebaik-baiknya, disusun sebaik-baiknya. Nah, diarahkan sebaik-baiknya. Nah, hal inilah yang disebut dengan kata inversi, yaitu dilakukan suatu pembalikan posisi, arah, susunan, dan sebagainya. Inventarisasi hutan adalah
kegiatan pengumpulan data dan informasi hutan secara sistematis untuk penilaian atau analisis. Nah, perkiraan nilai dan kemungkinan penggunaan kayu merupakan bagian penting dari informasi yang lebih luas ini diperlukan untuk mempertahankan kondisi ekosistem yang baik dan lestari. Jadi tujuan dari inventarisasi hutan itu apa? Dalam statistik adalah untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang keadaan dan dinamika hutan untuk perencanaan strategis dan pengelolaan. Sehingga bisa kita pahami bagaimana hubungan alat, rangkaian elektronik, inverter, distribusi diameter pohon dan jumlah pohon di alam, dan tentang inventarisasi hutan. Nah, hal ini terkait yaitu kita memahami bahwa hal yang serupa dengan kegiatan pemanenan hutan dengan kondisi alat yang berjalan seperti inverter tersebut. Nah, suatu pemahaman yang harus kita pahami yang dikatakan serupa tetapi tidak sama, yaitu berupa mengubah kecepatan pertumbuhan dengan mengubah frekuensi outputnya saja. Nah, artinya mengubah suatu pemanenan, mengubah suatu pertumbuhan itu tidak hanya melakukan pengubahan frekuensinya saja ya, atau outputnya saja, tapi ada hal yang lain yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, tidak dilakukan hanya diubah, tetapi melainkan dikembalikan. Arti dikembalikan di sini apa? Dikembalikan dalam posisi yang lebih baik, posisi yang semula sebelum dilakukan pemanenan, pengambilan, seperti itu. Dan jika perlu dilakukan suatu bentuk peningkatan hasil, peningkatan pemanenan. Ini yang ketiga adalah proses secara linear. Nah, kita ketahui bahwa patokan dari pemanenan hasil hutan yaitu suatu grafik, ya, grafik yang berbentuk regresi logistik yang sudah dibahas pada materi video sebelumnya. Ini dilakukan secara linear, artinya di situ dari grafik logistik itu kita cari yang linearnya seperti apa, garis lurusnya seperti apa. Nah, jika perlu itu perlu apa dari ke penyimpangan dari linear itu, parameternya apa, nah, stokastiknya apa yang tidak bisa diduga dari variabel-variabel itu, sehingga terjadi suatu bentuk logistik dibandingkan dari linear. Yang keempat adalah memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan perputaran yang presisi. Artinya di sini kita perlu cermat dan perlu waktu, ya. Tidak hanya kita menganalisis satu situasi, diperlukan suatu situasi yang mungkin yang tadi dikatakan suatu kondisi yang stokastik, ya. Artinya yang tidak terduga sehingga terjadi suatu penyimpangan atau yang terjadi suatu grafik logistik daripada yang linear. Nah, sebagai contoh nyata dari hal ini adalah bagaimana yang saya sampaikan terkait dengan suatu alat transmitter dan inverter di atas. Ini ada hubungannya dengan kejadian besar COVID-19. Nah, hal ini terkait dengan kualitas udara. Nah, COVID yang terjadi kita ketahui pada akhir Desember 2019, dan pada peta satelit menunjukkan tanggal 2 bulan 4 2020 itu terjadi perubahan kualitas udara yang bersih dari satelit. Nah, apa yang perlu kita pahami dari hal ini, dari kejadian ini, dari cerita COVID-19 ini? Nah, yang kita ketahui bahwa pohon itu dapat memberikan kualitas udara yang baik.
Tetapi ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki kualitas udara dengan penggunaan pohon atau hutan yang kita miliki atau yang sudah ada. Tetapi perubahan kualitas udara yang dipantau melalui pemodelan data satelit saat pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2019 ini berbeda jauh sekali perubahan. Dan hal ini bisa juga kita baca di artikel polusi udara menurunkan selama pandemi corona. Nah, ahli jangan sebut ini hikmah. Artinya di sini apa kejadian terkait dengan COVID-19 dan banyak tulisan-tulisan lain terkait pembahasan COVID-19. Nah, dikutip langsung dari Wikipedia, Impact of the COVID-19 Pandemic on the Environment 2021 bahwa dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada bulan Agustus 2020, para ilmuwan memperkirakan bahwa NOx atau NO global yang X menjadi emisinya itu menurun sebanyak 30% pada bulan April. Tetapi ini diimbangi oleh penurunan sebanyak 20% pengurangan emisi SO2 global yang melemahkan efek pendinginan. Ini artinya apa? Nah, di sini polusi yang disebabkan oleh unsur NOx ini menurun 30%. Tetapi di sini terjadi pemanasan karena terjadi pengurangan SO2 secara global yang menyebabkan melemahnya efek pendinginan. Pada bulan Oktober 2020, para ilmuwan melaporkan berdasarkan data aktivitas hampir real time, penurunan terjadi 8,8%, tiba-tiba yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam emisi CO2 karbon dioksida global pada paruh pertama tahun 2020 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Lebih besar daripada selama penurunan ekonomi sebelum dan Perang Dunia Kedua. Penulis mencatat bahwa penurunan aktivitas manusia selama pandemi COVID, yaitu kurangnya aktivitas manusia, menurunnya aktivitas manusia, misalnya tinggal di rumah, berdiam diri di rumah, tidak ada aktivitas banyak di luar. Ini tidak bisa menjawab terjadinya penurunan emisi CO2 yang tiba-tiba tersebut. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana kondisi peta yang ada di satelit. Nah, di sini kita mulai tahun Januari 1 pada tahun 2019 itu mulai nampak. Ini dimulainya pandemi COVID ya, COVID-19 ini, dan mulai berkurang kondisi NO2-nya, kepadatannya. Nah, itu yang sebagai label di bawahnya itu sebagai kondisi NO2 density rata-rata pada troposfernya. Dan pada Februari itu mulai meningkat lagi 2019, sangat hitam kelihatan pada gambar ketiga di atas. Selanjutnya pada Januari 2020 mulai terlihat kecerahan yang ada pada daerah tersebut, tetapi masih menyisakan sebagian kecil dari kerapatan dari NO2. Dan selanjutnya pada Januari, pada bulan yang sama, pada Januari dan Februari 2020 itu mulai terlihat bersih, tetapi masih ada bayang-bayang mungkin yang terlihat di situ. Nah, ini diperlukan suatu alat untuk melihatnya lebih detail. Dan pada akhirnya pada bulan Februari 2020 terlihat sangat cerah sekali wilayah tersebut. Ini wilayah polusi udara di Cina
dari citra satelit NASA ya. Nah, selanjutnya kita melihat kondisi dari emisi CO2 harian secara global di 11 negara. Nah, bisa kita lihat bagaimana ya di global itu secara keseluruhan menurun kondisi CO2-nya pada tahun 2019 ya. Pada 2019 naik dan mulai menurun pada 2020. Di Cina seperti itu juga, di US, di Amerika, USA, di India, di Jepang, di Brazil, di Rusia, di UK, di Inggris ya, di Jerman, Prancis, di Spanyol. Nah, ini kita lihat ya bagaimana gambaran grafik penurunan emisi CO2 mulai dari 2019 hingga ke 2020. Nah, di kita sendiri di Indonesia kita bisa lihat bagaimana gambaran data angin dan partikel, materi partikel yang lebih kecil dari 10 mikrometer. Nah, di sini terlihat ya pada tanggal 28 bulan 3 2019 terlihat bahwa banyak ya partikel, materi partikel itu menumpuk di wilayah Sumatera, di Jawa, sebagian besar Kalimantan. Nah, pada tanggal 28 bulan 3 2020 ini terlihat terang ya, dibandingkan pada peta sebelumnya, lebih bersih. Nah, ini kondisi saat pandemi tersebut. Tetapi di sisi lain kita banyak mendengar kisah sedih dari COVID-19, yaitu banyaknya orang yang wafat atau meninggal di seluruh dunia, termasuk di wilayah kita. Nah, dan ini bisa kita lihat setiap hari beritanya di media-media televisi, media-media berita dan sebagainya. Ini setiap hari kita mendengar, dan hanya berita ini saja yang disampaikan tentang COVID-19, dan hal yang lain sebelumnya itu jarang kita mendengar. Nah, hal ini berkaitan erat pada video praktikum pertemuan ketiga ya, terkait dengan partikel Tuhan atau antimateri. Artinya video yang dijelaskan sebelumnya. Jadi partikel materi ini partikel pembentuk materi ya, energi fusi dan sebagainya di alam semesta. Nah, ini yang seperti digambarkan tadi, partikel yang kondisi peta di Indonesia. Kondisi peta di Indonesia ini dimana terlihat yaitu gambaran antara angin dan partikel, materi partikel kurang dari 10 mikron jadi sebelumnya. Dan ini saya akan menggambarkan dengan kaitannya dengan inverter tadi ya, inverter, transmitter, apa kaitannya dengan contoh nyata COVID-19. Nah, saya akan mengawalinya dengan kata blastus atau blast fish. Nah, blast fish ini pernah kita mendengar penangkapan ikan dengan ledakan, dengan pengeboman ikan atau penangkapan ikan dengan dinamit dan praktek penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Nah, itu seperti itulah gambaran dari blastus atau blast fish ini. Sifat bahan peledak yang sering diimprovisasikan ini terkadang ini yang menjadi salahnya,
menjadi bahaya bagi para nelayan dan kecelakaan pada saat kejadian atau cedera. Nah, hal yang perlu dipahami dari blastus atau blast fish ini sama halnya tentang dengan COVID-19. Hal ini berkaitan dengan apa? Yang pertama adalah sinar kosmik. Dikutip langsung dari Wikipedia, Cosmic Ray 2021, bahwa sinar kosmik ini membawa radiasi elektromagnetik dan radiasi sinar alfa, beta, dan gamma. Jadi sinar kosmik ini adalah proton yang berenergi tinggi dan inti atom yang bergerak melalui ruang dengan kecepatan hampir dengan serupa dengan kecepatan cahaya. Dan bisa jadi ini kecepatannya lebih cepat dari kecepatan cahaya. Nah, mereka ini berasal dari matahari, ya, dari luar tata surya kita, di galaksi kita sendiri, nah, atau dari galaksi yang jauh. Nah, sinar kosmik ini setelah terjadi tumbukan dengan atmosfer bumi, ini menghasilkan hujan partikel sekunder. Nah, beberapa di antaranya itu mencapai permukaan bumi, meskipun sebagian besar dicegat oleh magnetosfer atau heliosfer. Nah, sebagaimana kita ketahui, matahari ini merupakan sumber energi yang ada di bumi. Selain dia memancarkan sinar kosmik, membawa sinar elektromagnetik, tetapi matahari ini sebagai sumber energi kita yang ada di bumi. Sinar matahari ini, ya, yang kita ketahui digunakan pada proses pembentukan fotosintesis. Proses fotosintesis ini kita tahu bahwa diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Setelah terjadi tumbukan dengan atmosfer di bumi, nah, sinar kosmik ini menghasilkan hujan partikel sekunder. Nah, tadi ya, diantaranya mencapai permukaan, yang besar dicegat oleh magnetosfer dan heliosfer. Ini kalau kita menggunakan suatu alat atau kajian, sinar kosmik ini seperti pancuran udara, pancuran air. Pernah lihat pancuran air? Nah, pancuran air yang berada di kamar mandi. Tapi ini karena di udara, ini disebut jadi pancuran udara yang masuk ke dalam bumi, ruang bumi. Nah, ini sangat lebar ya, beberapa kilometer, dari partikel yang terionisasi dan radiasi elektromagnetik yang dihasilkan di atmosfer ketika sinar kosmik utama ini memasuki suatu atmosfer bumi. Nah, ketika sebuah partikel yang biasa berupa proton, nukleus, elektron, foton, ini kalau yang positron jarang, menurutnya jarang. Nah, ini positron ini salah satu partikel yang membentuk materi, imateri ya. Ini yang sering kita dengar katanya pisang ada positronnya. Nah, itu yang membentuk suatu imateri. Jadi materi terbentuk itu dari adanya partikel imateri. Jadi ada dulu imateri baru terbentuknya materi. Nah, inilah yang disebut dengan partikel positron. Nah, partikel-partikel ini menabrak inti atom di udara dan menghasilkan banyak hadron energetik. Nah, yang kita ketahui bahwa hadron ini tidak stabil dan meluruh di udara dengan
kecepatan yang tertinggi menjadi partikel lain. Nah, ini hal inilah yang perlu kita waspadai ya, terjadi suatu ketidakstabilan yang dimana-mana akan terjadi hal efek sampingnya yang merupakan bagian dari komponen pancuran. Tadi yang saya sebut pancuran udara tadi. Jadi radiasi sekunder menghujani termasuk sinar X, muon, proton, antiproton, partikel alfa, pion, elektron, positron, dan neutron sebagai penyusun unsur-unsur kimia pembentuk materi tersebut. Jadi di sini partikel-partikel ini adalah partikel-partikel penyusun materi, tetapi dalam ukuran yang sangat mikro, sangat kecil. Tapi sebelum materi terbentuk, yaitu tadi adanya partikel imater. Nah, pancuran udara ini atau air shower ini ditemukan oleh Bruno Rossi pada tahun 1934 dengan mengamati sinar kosmik dengan detektor yang ditempatkan terpisah satu sama lain. Rossi menyadari bahwa banyak partikel tiba secara bersamaan di detektor tersebut. Nah, fenomena inilah yang tadi yang saya sampaikan itu disebut sebagai pancuran udara atau air shower air ya. Gitu. Nah, ini merupakan gambaran dari model pancuran udara sinar kosmik tadi ya, masuk ke dalam bumi. Nah, di situ terlihat seperti ada sinar yang masuk melalui suatu jendela persegi memasuki ruang atmosfer. Nah, seperti inilah model gambaran dari pancuran udara tersebut setelah dibuat disusun datanya dan dimodelkan. Dan ini merupakan gambar dari pancuran udara di ruang awan ya. Pada gambar A itu kita lihat itu merupakan pancuran udara yang terdeteksi di ruang awan yang tadi saya sampaikan. Nah, yang kedua, yang gambar yang B ini jenis cahaya plasma. Ini saya foto, saya dapat fotonya ya, jenis cahaya plasma ini. Nah, ini kaitannya ini dengan penelitian saya ya, sedang dalam proses yang berjudul analisis kedudukan uji keterbacaan linguistik kearifan lokal masyarakat dalam mengelola lahan sistem agroforestry. Jadi ini penelitian yang tahap keempat dari tahap sebelumnya. Nah, yang gambar yang C ini adalah gambar dari cahaya lampu LED pada air conditioner. Nah, foto ini saya peroleh dengan teknik kamera bergerak. Nah, dari ketiga gambar ini bisa kita lihat ya, bagaimana gambaran dari pancuran udara dari air shower tadi yang terdetek di ruang awan. Nah, secara model fisikanya ini pancuran udara ini kita lihat gambarannya seperti ini. Ada partikel di udara menciptakan suatu pion, proton, dan neutron. Yang kedua adalah yang perlu kita pahami, yaitu alam semesta dan pembentukan alam semesta. Nah, dikutip langsung dari Wikipedia Universe 2021 bahwa alam semesta adalah semua ruang dan waktu, dan
yang ada di dalamnya, termasuk planet, bintang, galaksi, semua bentuk lain dari materi dan energi. Nah, kita ketahui, pernah kita dengar tentang teori Big Bang, adalah deskripsi kosmologi yang berlaku tentang perkembangan dari alam semesta. Nah, apa kaitannya dengan yang disampaikan tadi, blasts? Nah, ini kaitannya dengan suatu ledakan, teori Big Bang. Nah, menurut teori ini, ruang dan waktu muncul bersamaan ya, pada tahun yang lampau, dan alam semesta telah berkembang sejak saat itu. Sementara ukuran spasial seluruh alam semesta ini tidak diketahui berapa besar. Nah, dari persamaan inflasi kosmik ya, ini menunjukkan bahwa memiliki diameter minimal 23 triliun tahun cahaya dan dimungkinkan untuk mengukur ukuran alam semesta yang dapat diamati. Jadi yang hanya bisa diamati itu berdiameter sekitar 93 miliar tahun cahaya saat ini. Tetapi secara pasti ini belum bisa dipastikan. Ini hanya menyusun data-data, mengolahnya dengan alat teknologi, dengan teori-teori, metode yang kita pahami. Selanjutnya adalah teori Big Bang yang kita pahami dari kejadian hubungan COVID-19 dan dengan yang dimaksud dengan inverter dan materi. Nah, istilah itu sendiri adalah keliru karena menyiratkan terjadinya ledakan. Nah, namun ledakan ini menurut Wikipedia Big Bang bahwa ini hal yang keliru, bahwa teori Big Bang itu bukan teori suatu yang menyebabkan meledak, bukan seperti itu. Nah, ledakan menyiratkan ekspansi dari titik pusat ke ruang sekitarnya yang belum ada. Nah, daripada memperluas ruang angkasa, seolah-olah Big Bang ini suatu kayak blastus tadi ya. Tetapi bukan hal itu. Jadi blastus tadi itu suatu penyebaran partikel. Nah, partikel inilah yang nantinya akan menyusun dari berbagai materi yang ada di alam semesta. Nah, Big Bang adalah ekspansi perenggangan dari ruang itu sendiri yang merupakan konsep jauh lebih sulit untuk dipahami atau dipegang. Nah, masalah lain yang ditunjukkan oleh Santos Mateo dalam bahwa dentuman menyiratkan suara yang akan membutuhkan partikel dan medium yang bergetar yang dilaluinya. Nah, karena ini adalah awal dari apapun yang kita bayangkan, tidak ada dasar apapun suara. Nah, kita tidak mendengar suara apapun di situ. Kehebohan apa dari terjadinya Big Bang tersebut. Demikian dentuman besar memungkinkan besar tidak terdengar. Upaya menemukan alternatif yang lebih cocok tidak berhasil. Nah, inilah yang pemahaman pengetahuan yang belum banyak terkadang kita sampai ya, kayak seperti itu. Nah, seperti kondisi hal itu kalau kita gambarkan dengan pencapaian teknologi saat ini, misalnya terkait dengan teknologi optik, audiovisual, artificial intelligence, ya, augmented reality, virtual reality, capture motion, nah, itu bisa dipahami sebenarnya suatu teori-teori seperti ini. Supernova adalah ledakan yang sangat energik dari suatu bintang besar dan masif yang berada di titik tertentu dalam siklus hidupnya, yang disebabkan oleh keruntuhan inti gravitasi di mana dapat memancarkan energi lebih banyak daripada nova dan kecarannya dapat bertahan sehingga beberapa bulan. Ini biasanya terjadi ketika terjadi fusi nuklirnya. Nah,
tidak dapat menahan inti dari gravitasinya sendiri, dan akhirnya inti runtuh dan meledak. Nah, bintang yang mengalami supernova akan tampak sangat cemerlang, dan bahkan kecemerlangannya itu bisa mencapai 1 miliaran kali cahaya semula bintang tersebut. Nah, ini yang dapat mengungguli seluruh galaksi. Jadi cahayanya itu memancar luas ya, di seluruh galaksi. Nah, setelah beberapa minggu, akhirnya cahaya tersebut meredup dan lenyap. Nah, karena alasan inilah ya teori-teori sebelumnya, teori Big Bang, teori supernova, benar-benar sulit untuk diamati dan dipelajari dan dipahami secara realistis ya. Kondisi istilahnya, kondisi kita melihat secara langsung, memahaminya secara ya, perlu dijelaskan seperti yang tadi, adanya augmented reality, suatu optik, kondisi optik, ilusi optik ya, motion capture dan sebagainya. Nah, supernova ini dikutip langsung dari Wikipedia terkait dengan supernova tahun 2021. Ini supernova pertama terjadi pada sistem bintang biner. Bintang biner adalah bintang yang mengorbit satu sama lain pada titik sama. Setidaknya salah satu bintang adalah katai putih ukuran dengan bumi. Jika satu katai putih bertabrakan yang lain atau mencuri materi dari bintang pendamping, akhirnya katai putih, karbon yang mengandung karbon, oksigen terlalu banyak menyimpan materi. Nah, ini terlalu banyak menyimpan materi menyebabkan bintang itu meledak dan terjadinya supernova. Nah, ini kaitannya dengan tadi penelitian, sebenarnya apa hubungannya ya. Nah, kita mengkhususkan dengan kata blazar. Jadi kita mengawalinya dengan blastus, blazar. Blazar itu sendiri adalah inti galaksi aktif atau AGN dengan jet relativistik ya, terdiri dari ionisasi. Ini mempunyai kecepatannya seperti cahaya ya. Ini mengarah pada arah terjadinya blazar ini ya. Lebih terang seperti jet. Kita melihat jet, cahaya jet, cahaya api, suara api ya, menjauh ke arah bumi. Nah, ini seperti itulah blazar. Adalah sumber emisi yang kuat di seluruh spektrum elektromagnetik diamati sebagai sumber foton sinar gamma berenergi tinggi. Blazar adalah sumber yang sangat bervariasi, sering mengalami fluktuasi kecerahan yang cepat, dramatis, dalam rentang waktu yang singkat. Nah, beberapa pancaran blazar menunjukkan gerakan superluminar. Konsekuensinya lain dari materi dan pancaran yang bergerak menuju pengamat dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya. Jadi blazar ini dikutip secara langsung itu adalah objek BL dan quasar. Nah, ini memang sepertinya objek yang baru yang perlu diamati lebih jauh. Nah, ini dilakukan suatu pengukuran yang disebut dengan variabel kekerasan optik OPV. Nah, tadi yang saya sampaikan, pemahaman ini memang hal-hal seperti ini, teori-teori yang saya sampaikan sebelumnya perlu dipahami dengan suatu ilmu optik ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana virtual reality, augmented reality ya, emitter, positron atau partikel sebelum terjadi hanya materi itu terbentuk. Yang kalau mudahnya itu alam gaib lah yang kita paham ya. Alam gaib itu seperti apa?
gaib. Nah, seperti itulah artinya yang augmented reality, virtual reality, motion capture bisa digambarkan seperti itu, bisa dipahami seperti itu. Nah, teori yang berlaku umum adalah bahwa benda secara intrinsik rendah daya galaksi radio, sementara OPV kuasar radio kelas intrinsik itu kuat dan kuasar. Kuasar ini suatu partikel yang mengalami suatu ionisasi, ya. Partikel di mana mengandung energi listrik positif dan negatif. Nah, ini. Nah, dalam gambar panjang gelombang tampak, blazar tampak kompak dan runcing gambarannya. Ya. Tetapi gambar beresolusi tinggi mengungkapkan bahwa mereka berada di pusat-pusat galaksi elips. Ya. Topik blazar ini penting dalam astronomi, astrofisika, energi tinggi. Penelitian blazar ini mencakup penyelidikan sifat-sifat piringan, pancaran akresi, ya, bintang biner tadi, ya, lubang hitam, supermasif, ya, terkait dengan emisi foton yang berenergi tinggi, sinar kosmik, dan neutrino. Yang artinya ilmu-ilmu, kalau saya mengatakan ini seperti ilmu gaib lah, ya, menyelidiki sesuatu yang memang memerlukan suatu teknologi alat, ya, seperti alat optik seperti itu. Nah, blazar ini dikutip langsung, ya, pengukuran unsur sinar kosmik terutama pada energi yang lebih rendah telah dimungkinkan peluncuran satelit pertama ini dalam fisika nuklir dan yang berenergi tinggi yang digunakan satelit warna antara penelitian sinar kosmik. Data dari Fermi Space Telescope setelah ditafsirkan sebagai bukti bahwa sebagian besar sinar kosmik primer itu berasal dari ledakan supernova bintang. Ini berdasarkan pengamatan neutrino sinar gamma dari blazar TX 0506 plus 056 tahun 2018. Artinya di sini sinar kosmik, ya, adanya sinar mikron, ya, mikron dan sinar imateri pembentuk materi ini berasal dari suatu ledakan supernova bintang. Nah, ini yang hanya bisa kita amati dengan peralatan optik yang canggih tersebut, yang tidak terlihat atau yang tadi yang disebut sebagai suatu hal yang gaib, ya. Jadi pada akhirnya apa sebenarnya kaitannya dengan prinsip dasar penyusunan dan rencana pemanasan? Yang pertama, apa yang kita lihat dari rancangan transisi sebagai loncatan konversi? Transmitter hubungannya dengan inverter. Nah, hal ini yang pertama, transmitter hubungannya dengan inverter ini adalah suatu alat, ya, alat yang canggih yang kita bisa miliki. Kalau sederhananya itu seperti orang ilmu atau gaib, tapi ini kadang pemahamannya akan berbeda. Nah, secara sederhananya kita punya agama. Nah, punya agama, kita memohon pertolongan kepada yang kuasa, kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga terhubung dengan Tuhan yang Maha Esa, dan Tuhan yang Maha Esa memberikan pertolongan, suatu kondisi, suatu keadaan. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan hubungan transmitter, hubungannya dengan inverter, dan kita mempunyai suatu energi kekuatan yang ini terkait dengan pemancar, pengolahan sinyal. Jadi kita terhubung selaras, seirama dengan alam semesta, ya, sebagaimana yang tadi pada pembahasan sebelumnya. Nah, yang kedua, kejadian besar COVID-19, terlihat adanya perubahan kualitas udara
menjadi lebih bersih. Ini sebagai bukti nyata yang diperlukan pemahaman dan kesadaran manusia terhadap kualitas diri kita. Nah, seperti contohnya pembersihan, penyucian diri. Nah, kita seperti di agama melakukan ibadah, pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kualitas-kualitas itulah yang diperlukan, yang dimaksudnya dengan pembersihan dan penyucian diri. Kita mendekatkan diri kepada pencipta yang membuat alam semesta ini. Dan kita memerlukan suatu kekuatan yang bisa kita miliki dari pemberian Tuhan Yang Maha Esa itu untuk mengelola alam semesta ini. Nah, penyucian ini memerlukan suatu wujud elemen. Nah, pernah kita dengar ya, orang yang terkena najis misalnya, syarat dilakukan apa? Diperlukan suatu pasir, air, sabun untuk melakukan penyucian itu dari najis-najis. Nah, ini memerlukan suatu wujud elemen-elemen. Nah, elemen-elemen inilah yang dimaksud dengan wujud alat canggih yang digambarkan di atas. Ya, suatu model teknologi canggih tentang kecerdasan buatan, artificial intelligence, terkait dengan augmented reality, virtual reality, motion capture, teknologi komputer generate imaginer. Nah, pernah lihat tentang motion capture? Nah, itu kita bisa lihat ya, bola-bola yang bisa ditangkap oleh kamera tentang gerak kita, kondisi kita, motion capture itu. Nah, seperti itulah bintil-bintil itu yang menghubungkan dengan alam semesta, dengan Tuhan pencipta alam. Nah, itulah teknologi yang dimaksud dalam materi perkuliahan ini. Nah, selanjutnya penyucian terkait pembahas ini juga dengan masalah sosial kemasyarakatan, ya, masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi saat ini kita pahami. Nah, bisa jadi berupa keingkaran, ya, kemungkaran kita terhadap alam semesta dan Tuhan pencipta alam, ya, memiliki perilaku yang keji, penyakit kejiwaan, terjadi penyimpangan pada sistem alam yang ada, nah, pada hubungannya kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sinyal-sinyal tadi tidak bisa ditangkap oleh alam semesta sendiri dan Tuhan pencipta alam. Terjadi liar, ilegal, lepasnya hubungan tali, tidak adanya hak dan kewajiban yang dimandatkan oleh kita karena tidak adanya hubungan. Nah, kegiatan tersebut bisa kita lihat pada realitasnya, ya, kebiasaan kita selama ini itu doa, ritual, sesajen, media-medianya. Ini sebenarnya kalau kita paham, ini sebagai penggambaran alat yang canggih atau mujarab, ya. Nah, tapi kembali lagi, ini tergantung dari kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Tapi kalau kita lihat seperti teknologi motion capture, itu sangat mudah dipahami. Ya, bola-bola penangkap sinyal yang berada di tubuh, wajah, seperti itu. Nah, hal ini terkait dengan elemen-elemennya, media pendukungnya berupa istilah-istilah tadi yang saya jelaskan, sampaikan. Adanya black matter, matter, antimatter. Nah, ini nanti kaitannya dengan mana dan salwa. Sering kita dengar mana dan salwa, suatu materi, suatu artinya minuman yang memberikan suatu energi, kekuatan, kebaikan. Tapi balik lagi, ini tergantung pada kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Sehingga kita memahaminya
sebenarnya mana sawah, black matter, matter, antimateri, media pendukung elemen-elemen ini seperti apa sebenarnya. Arahnya merujuk pada masalah, keyakinan, kepercayaan, logika, ya, nilai norma, filsafat, cara pandang kita, ya. Nah, ini dibahas pada materi pembangunan kehutanan. Nah, terkait dengan referensi bisa kalian lihat ya di layar, bisa kalian baca sendiri sumber-sumbernya dari sumber-sumber ini. Dan terima kasih untuk kuliah pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.